FGB Men, be strong in the Lord, be strong in the Lord, FGB Men. Sudah terkasih, para Full Gospel members dimanapun Anda berada. Kita dari Departemen Doa dimohon untuk melatih 4 hal, saudara. Pertama, untuk melatih berdoa pertobatan. Kedua, melatih berdoa untuk kepenuhan roh. Ketiga, berdoa untuk orang yang sakit. Keempat, berdoa untuk orang yang terikat, saudara. Doa kelepasan. Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin berbagi dengan saudara mengenai bagaimana berdoa supaya kepenuhan roh terjadi, saudara. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, pada saat dia dibaptis, dia akan penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dia dibaptis, ada burung yang turun di atas kepalanya, ada Roh Kudus yang turun di dalam hidupnya. Kita sebagai tubuhnya, kita pun mengalami hal yang sama. Setiap orang yang percaya kepada Kristus saat dibaptis, dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, cerita tentang kepenuhan Roh Kudus ini, saudara, ini lebih dalam lagi, saudara. Jadi kita bukan cuma dipenuhi roh, pada saat kita dipenuhi roh, kita mendapat sesuatu, saudara. Seperti kita mendapat satu hadiah di dalam satu kotak, saudara. Di dalamnya itu ada karunia-karunia roh. Nah, karunia-karunia roh ini selama tidak dibuka, kita tidak akan tahu, saudara. Kita dikasih apa oleh Roh Kudus itu. Sebelumnya, mari kita ajak saudara baca dulu di Kisah Rasul 1 ayat 8. Bunyinya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam bahasa aslinya, kata kuasa itu adalah dinamus, saudara. Artinya apa? Dinamit. Jadi dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya ulangi, tetapi kamu akan menerima dinamit kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus perlu, setiap orang perlu Roh Kudus, saudara, supaya di dalam hatinya ada sesuatu ledakan yang bisa menjadi saksi kemanapun dia pergi. Ya, dikatakan dari Yerusalem, dari Yudea sampai Samaria, kemanapun kita pergi, kita akan bersaksi karena ada Roh Kudus di dalamnya. Saudara, seperti yang tadi pada mula-mula saya katakan, di dalam satu kotak itu ada karunia Roh Kudus. Mari kita baca, saudara, tentang karunia Roh Kudus itu. Kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 8 dan seterusnya. Ada 9 karunia Roh Kudus, saudara. Kita lihat ayat 8, 1 Korintus 12 ayat 8. Bunyi demikian. Sebab kepada yang seorang roh, ya, rohnya besar, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1, berkata-kata dengan hikmat. Kedua, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ketiga, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, saudara. Dan keempat, kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kelima, kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Keenam, dan kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk bernubuat. 7, dan kepada yang lain lagi, dia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kedelapan, kepada yang seorang, dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kesembilan, dan kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ada 9, saudara. Masing-masing orang akan menerima, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Tapi selama pengalaman saya di dalam hidup mengiring Kristus, saya belum melihat ada satu orang yang memiliki 9 karunia itu secara keseluruhan. Kalau sudah baca di Alkitab, lihat murid-murid Tuhan, semua masing-masing memiliki karunia yang berbeda-beda, saudara. Ya, ada yang karunia iman, ada yang karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia untuk menyembuhkan, dan seterusnya, saudara. Lah, pada saat kita percaya kepada Kristus, kita menerima satu kotak, saudara. Roh Kudus. Nah, di dalamnya itu ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini harus kita buka, saudara. Pada saat dibuka, saudara akan tahu, oh, aku dikasih karunia Tuhan untuk berkata-kata dengan hikmat.
Aku dikasih karunia Tuhan untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Setiap kita diperlengkapi untuk menjadi satu kesatuan dari tubuh Kristus supaya bisa saling mengisi dan saling memenuhi. Untuk itu saudara, saya ingin ajak saudara tahu lebih dalam lagi. Kita lihat dulu di 1 Timotius 4 ayat 14-16. Bunyinya demikian. Ya, ini kata-kata Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai di dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Setiap kita punya karunia yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang panatua. Penumpangan tangan sidang panatua, ya. Bisa melalui nubuat, penumpangan tangan panutua. Saudara, setiap kita pertama kali kalau Anda mau membuka kotak karunia itu, Anda harus punya kerinduan. Seseorang yang tidak punya kerinduan, dia pikir aku tidak perlu tentang karunia Roh Kudus. Aku diselamatkan cukup, that's all. Tapi bagi Anda yang mau, aku mau tahu karunia apa yang Tuhan berikan padaku. Pertama, saudara harus punya kerinduan. Tuhan, aku dikasih karunia apa, Tuhan? Kedua, saudara, bisa melalui penumpangan tangan. Maka itu di dalam pelayanan yang saya lakukan, kalau ada orang bilang, Pak, doakan saya, Pak, supaya terjadi sesuatu di dalam hidup saya. Supaya hati saya berkobar-kobar seperti Bapak. Saya akan menumpangkan tangan ke dia. Saya akan menceritakan hal ini tentang 9 karunia yang Anda harus tahu. Kalau kita mengetahui karunia yang Tuhan berikan pada kita, arah kita jelas, saudara. Pelayanan saudara akan jelas, saudara. Masing-masing kita memiliki karunia itu, saudara. Jadi, sebelum Anda berdoa untuk orang, Anda harus mengerti karunia ini apa. Ada 9 tadi yang saya bacakan, dan Paulus bilang dengan Timotius melalui penumpangan tangan dan nubuatan. Pergunakanlah, dikatakan apa? Jangan lupa, gitu ya. Jangan lalai. Orang lalai itu apa? Punya karunia tapi nggak dilakukan. Jangan lalai di dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Nah, sekarang gini, saudara. Saudara ngerti yang namanya burung Raja Wali. Kita sebagai orang-orang percaya dikasih contoh seperti burung Raja Wali. Saya tidak akan bicara mendetail tentang burung Raja Wali itu, tapi saya ingin beritahu pada saudara. Burung Raja Wali ini aneh, saudara. Kalau dicek, ya, dia punya sayap. Itu ada sayap primary, sayap utama, dan sayap secondary. Nah, sayap utama itu disebut utama apa? Ini sayap yang menentukan burung Raja Wali itu bisa terbang. Jumlahnya, saudara, ada 9. Di kiri 9, di kanan 9, saudara. Di dalam kekristenan, kenapa Tuhan memberikan contoh burung Raja Wali? Yang satu, tadi saya sudah bahas, saya beritahu saudara, 9 karunia roh. Yang sebelahnya lagi, saudara, itu juga kita harus tahu, supaya burung Raja Wali bisa terbang. Yang sebelahnya ini, saudara, kita baca di Galatia pasal ke-5, saudara. Ya, baca di Galatia pasal ke-5, kita lihat ayat ke-22. Tentang kasih, saudara, ya, tentang buah roh. Anda memiliki roh yang tadi dibuka, dan kita akan melihat buahnya apa, saudara. Yang 9 ini. Juga 9, saudara. Kita lihat Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa? 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. Dan 9, penguasaan diri. Ajaib kan? Tuhan memberi contoh yang luar biasa. Kalau saudara belajar nanti tentang burung Raja Wali, saudara akan lebih jelas kenapa saudara diproses seperti itu. Dan setiap orang yang mengerti, yang dia ngerti bahwa dia ini digambarkan seperti burung Raja Wali, dia akan tahu karunia ini, saudara. Ada 9 karunia roh dan 9 buah-buah roh. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mempergunakan roh yang Tuhan berikan kepada dia, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh yang di sebelahnya, yaitu kasih, sukacita. Ya, saya kalau melihat orang ini memiliki karunia apa enggak, lihat aja dari buah-buahnya. Orang ini punya kasih enggak? Orang ini penuh dengan sukacita enggak? Kalau orang ini memiliki karunia buah-buah roh ini, pasti orang ini punya karunia roh. Dan saya akan melihat karunia apa yang dimiliki oleh orang ini. Jadi sekali lagi, saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus,
ya, terutama FGB Men, dia harus ngerti tentang karunia-karunia roh ini dan apa yang harus dilakukan dengan karunia yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Demos Zakarian di dalam pelayanan pertama, saudara akan melihat di Vision Intensified by di buku The Happiest People on Earth, saudara akan melihat karunia-karunia roh yang memenuhi kehidupan mereka. Sehingga pelayanan ini bisa terus sampai hari ini, saudara. Semua karena karya Roh Kudus. Maka itu, saudara, pada saat sesi-sesi yang akan datang, kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang karunia-karunia roh itu masing-masing, saudara. Pada saat ini, camkan, saudara, ada kotak yang dalamnya ada karunia roh, dan saudara harus membukanya, saudara. Caranya gimana? Saudara harus punya kerinduan. Minta kepada Tuhan, tunjukkan kepadaku karunia mana Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku. Ya, kemudian saudara waktu mengerti, saudara akan melihat buah-buah itu keluar di dalam hidupmu. Maka di dalam situasi gelombang badai yang luar biasa apapun, saudara tidak akan takut. Karena burung Raja Wali, semakin ada badai, dia akan terbang dengan kekuatan sayap yang membuat dia semakin besar, semakin tinggi, dan melewati badai itu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sebagai FGB Men, Tuhan, kami rindu, Tuhan, membuka karunia-karunia roh yang Kau berikan kepada kami, supaya kami bisa menjadi dinamit, Tuhan, menjadi ledakan di dalam hidup kami ini, Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, dimanapun kami berada. Kami memiliki pengetahuan yang terbatas, pengertian terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Berbicaralah kepada kami, beri pengertian kepada kami saat kami membaca firman-Mu, Kau beri pengertian. Setiap yang mendengar pada saat ini, Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu. Berikan hati yang menyala-nyala, kerinduan untuk mengenal akan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.